أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sholatlah. Sesungguhnya Allah bersama, Allah beserta orang-orang yang sabar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bashiril masyaina fid dhulumat ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat menuju masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 561. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatun nur." Salat itu adalah cahaya. Wa qala aidan as-salawatul khamsu. Di antara salat yang 5 waktu itu wal jumu'ah, dan juga di antara salat Jumat ilal jumu'ah wa Ramadan, dan di antara Ramadan ilal Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Pertama, antara sholat 5 waktu. Kalau panjenengan asal boten nglampahi dosa gede, insya Allah dosa-dosa yang kecil itu akan dihapuskan dengan perbuatan sholat. Dengan catatan dosa kecil ataupun besar itu bukan dosa hablum minanas. Dosa hablum minanas, walaupun kalau panjenengan le sholat sehari semalam tidak berhenti, tetapi dosanya tidak akan diampun karena dosanya kepada sesama manusia. Oke. Terus pripun sama manusia, ya jaluk ngapura atau mengembalikan hak orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia sehingga kita bisa istiqomah ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas ini yang insya Allah jamaahnya masih banyak gini-gini. Karena kadang niku pengajian rutin, Pak. Wah, pun apal Bu. Pun apal. Wah, awalnya rame 30. Mau tambah malih 40. Nanti begitu sudah musim hujan merosot drastis. Oke. 20, 15, 10, 5. Lama ngisi pengawasan diringin putih niku sing jadi jamaahnya cuma 2. 2 niku setunggal ketua panitia, setunggal bendahara panitia. Ini pengajian ini ketua panitia kok ya toko ini. Maka semoga teng Masjid Al-Ikhlas ini ya kurang lebih segini. Ada pinten iki 3.000 orang nggih. Nolnya ditinggalin maksudnya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tentu kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Ini pertemuan keempat membahas tentang sholat.
Berarti sebulan ini bahas napa, Pak? Mugi-mugi panjenengan boten bosen. Mangke nek bosen nggih teko sajam mawon. Nggih. Wong sakniki iki jamaahe luwih rewel ketimbang mustate. Ketimbang panjenengan boten mangkat nggih, kula tak ganti materi boten apa. Karena kajiannya tematik. Tapi nggih niku wae nek ustaz kula aku ora ono entek ya ngaji ki ora ono entek. Nek ono entek berarti sesuk rasa mangkat ngaji. Makanya karena enggak ada habisnya. Di jamaah sebelumnya niki dibagikan ya, ketimbang boten itu hanya cuplian beberapa saja. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas dari Al-Fatihah kemudian sampai ruku. Okay. Doa ruku juga sudah kita sampaikan. Okay. Ada doa-doa yang macam-macam. Di antara doa yang justru digunakan oleh Muhammadiyah tentu dalilnya yang paling kuat. Nanti kita akan lihat beberapa dalil. Ketika ada dalil yang tidak kuat biasanya terjadi khilafiyah. Kita lanjut pada malam hari ini, yakni pada bab tentang bangkit dari ruku atau nek bahasan yang lebih familiar apa? Iktidal. Oke, bangkit dari ruku. Yang pertama jelas mengangkat kepala, okay, sembari mengangkat kedua tangan. Kemarin sudah kita sampaikan yang tidak mengangkat tangan itu mazhabnya Imam Malik dan juga mazhabnya Imam Hambali. Itu sami'allahu liman hamidah. Mboten apa? Angkat tangan. Imam Syafi'i termasuk Muhammadiyah niku mengambil pada bagian yang mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangannya di sini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib gitu Pak Ibu. Jadi nek kalau panjenengan kok boten ngangkat tangan, sah apa boten? Sah. Yang diragukan itu nek boten takbiratul ihram. Kalau yang lain dari itu insya Allah sah. Kemudian yang kedua, ketika bangkit kemudian mengucapkan apa? Sami'allahu liman. Yang pertama, sami'allahu liman hamidah. Pada lafaz sami'allah ini diambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 689, Imam Muslim nomor 411. Wa idza rafa'a farfa'u wa idza wala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd atau rabbana walakal hamd. Jika imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Kemudian jika ia di sini imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka yang mendengarkannya mengucapkan rabbana walakal hamd. Jadi mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Akan tetapi bacaan di sini ada banyak. Itu kalau ambilkan beberapa dalil. Yang pertama, boleh mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Dalilnya riwayat Muslim wonten kertas enten nggih. Riwayat Muslim nomor 404. Allahumma rabbana lakal hamd. Monggo sareng-sareng mawon ben kala-kala ya bareng-bareng nggih. Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Monate beto doa sini ku dereng. Dereng nggih, ada yang pun ada yang dereng. Niki angsal mboten boleh. Riwayat Muslim. Yang kedua, Allahumma rabbana walakal hamd. Monggo bareng-bareng. Allahumma rabbana walakal hamd. Niki dalilnya riwayat Bukhari. Yang ketiga, rabbana lakal hamd. Niki dalilnya kuat, baik C maupun D niki dua-duanya dalilnya kuat.
bedane ming wa. Bedane napa? Wa niku dan ngoten nggih. Jadi tapi karena ini masalah doa di dalam sholat, masalah doa dalam sholat satu huruf niku menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena nggak sembarangan. Doa niku banyak yang baik, tetapi kalau hubungannya dengan sholat, tunggu dulu dasarnya dari mana. Kemudian yang D niki yang dipakai oleh tarjih yang nomor 1. Nek di tarjih nomor 1. Rabbana walakal hamdu. Boleh juga Rabbana lakal hamdu. Maka di sini ada 4 yang sudah kita baca bersama-sama. Adapun bacaan yang lebih panjang, ada bacaan yang lebih panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau riwayat Muslim saja, Muslim niku berarti nek kedudukan hadis nomor 3. Nomor 1 niku Bukhari Muslim. Nomor 2 Bukhari. Nomor 3 Muslim. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Niki dawa ning kalah secara kekuatan dalil daripada yang pendek. Muhammadiyah le ngambil Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu niku bukan karena pendek nggih, tetapi karena kekuatan dalilnya lebih kuat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus nek ajeng ngagem sing panjang asal napa mboten? Nggih asal. Tetapi kula pesen nek sing dawa-dawa ya le maca sing komplit. Ampun le maca sing dawa ning ming separuh. Berarti mengurangi. Ngoten nggih. Nyuwun sewu, kita gerakan tajdid Muhammadiyah memurnikan termasuk di dalam sholat tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Walaupun hukumnya sunnah. Contoh, nek wonten Allahumma ba'id, wonten wajah dua wajhi yang kabiro. Menika kan yang kabiro dungane panjange pol. Kebanyakan nggih dipakai saja, tapi hanya bagian awalnya. Berarti mengurangi doa yang sudah ditentukan dalam salat. Nek ditanya sah mboten sah, wong kek maca niki hukume sun. Tetapi kalau ditanya lagi yang lebih bagus, ya sing lebih bagus Allahumma ba'id baik. Termasuk niki yang E. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ard dan seterusnya sampai terakhir gitu. Di mana bacaan yang kelima ini kedudukannya sahih tetapi hanya riwayat Imam Muslim. Kemudian kita masuk pada keutamaan membaca Rabbana walakal hamdu, keutamaan atau fadilahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pas sholat niku banyak sekali fadilah-fadilah di dalamnya. Kemarin amin, okay. Kalau kita baca amin kok bisa bareng dengan imam, okay. Dan malaikat itu baca aminnya bareng dengan imam, maka ghufira lahu dzambuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Termasuk kalau kita membaca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 796 dan Imam Muslim nomor 409. Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu kemudian kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini tentang teks Arabnya kurang huruf abune. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Jamaah rahimakumullah, di dalam sholat menika niku
paling banyak fadilah, paling banyak adalah menghapuskan dosa. Paling banyak ini. Ketika membaca amin, ketika membaca Rabbana walakal hamdu, nanti ketika sujud juga iya. Bahkan di antara dua sholat menghapuskan dosa. Banyak sekali. Maka jamaah rahimahullah, hakikatnya orang yang sholatnya baik itu yang saya ini perumpamaan. Hakikat orang yang sholatnya baik niku seperti orang yang mandi tapi mandinya bersih, Pak. Orang yang mandi tapi mandinya apa? Bersih. Dan mandinya bersih sehari 5 kali. Beda nomor boten dengan yang mandinya kurang bersih, ya beda. Ya tetap seger, neng orang maksimal. Siapa yang sholatnya bagus, kualitas betul sholatnya. Beda sekali orang yang sholatnya berkualitas dengan yang boten beda. Dilihat dari ilmunya. Dari takbiratul ihram itu sudah ketahuan. Sing berilmu sama yang enggak. Yang dari berdirinya sudah ketahuan. Yang berilmu dengan yang tidak. Maka setiap gerakan di dalam sholat, ketika kita memiliki ilmunya, hakikatnya orang mandi ini jangan mandi resik tenan, komplit. Jadi ya ada sampunannya, ada gosok giginya, pakai listerin barang. Setelah mandi pakai deodoran barang. Hakikat orang yang hanya mandi saja ya cuma kena air sabunan, wis. Niku ibarat orang sholat ya, wis. Yang penting aku sholat. Detail-detail yang lainnya tidak diperhatikan. Di sini kita lanjut sama rahimahullah. Ada fadilah yang lain dalam hadis riwayat Bukhari nomor 799. Bukhari nomor 799. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malaka. Aku melihat ada 30-an kata Nabi, malaikat. Ya badadiru naha, yang mana malaikat itu berlomba-lomba. Siapa di antara mereka mencatat amalannya? Ayuhum yang bertubuha awal. Di sini ini potongan hadis mawon nggih. Jadi ketika ada sahabat yang kemudian iktidal membaca doa, maka malaikat berlomba-lomba untuk apa? Mencatat. Dan kemarin di penghujung kajian saya sampaikan sekilas. Memang pada zaman itu, zamannya Kanjeng Nabi, ada seorang sahabat yang membaca doa, dan doanya ini nyuwun sewu tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi dalam tanda kutip niki di zamannya Kanjeng Nabi. Kemudian doa niku dibolehkan oleh Kanjeng Nabi dengan hadis ini. Ketika ada orang sholat, doanya buat sendiri, Pak. Terus justru Nabi mengatakan, siapa tadi yang baca doanya itu? Oh, tadi aku melihat 30 malaikat rebutan untuk dalam tanda kutip niki di zaman Kanjeng Nabi. Nek kula panjenengan angsal napa mboten gawe-gawe? Mboten. Dulu di Turki niku pernah, Pak, di zaman sudah lama orang sholat niku gawe-gawe. Termasuk oleh sholat niku bacaannya pakai bahasa Turki sana. Nah, di Indonesia insya Allah buat enten nggih. Sholat Al-Fatihah betul bahasa Indonesia dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi nambah-nambah doa. Karena di tempat kita jamaah rahmatullah banyak sekali nanti kita dapati doa-doa tambahan yang tidak berasal dari Nabi. Tidak berasal dari, terutama dalam sholat. Contoh nanti ketika duduk iftirash, itu di masyarakat ini wadah, Pak. Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, tambahi malih wa'afini wa'fu. Ada lagi yang nambahi lagi, Pak.
Niku nek kita cari dasarnya, tambahannya dari mana ini? Kalau kata Ustaz Hidayat, digulai teng kitab hadis palsu mboten enten. Saking palsu nih, bukan ngeri Pak. Maka tidak nambah-nambah. Kemudian kita masuk yang bagian ke-8, posisi tangan setelah ruku. Jadi posisi tangan sami Allahu liman hamidah. Dulu di awal ketika kita membahas gerakan sholat sudah saya sampaikan, nek posisi tangannya ini berbeda-beda. Terutama dua imam, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Hanafi, Hambali. Niku berpendapat setelah ruku sami Allahu liman hamidah napa Pak? Sedekap. Enten dalile mboten enten. Oke. Nek ada 4 imam ini nglakoni, insya Allah ada dalilnya. Walaupun kadang dalilnya bukan yang paling sahih, tetapi mesti ada dasarnya. Nah, maka di sini yang pertama yang sedekap itu sahih riwayat An-Nasa'i nomor 888, sedangkan yang lurus i'tidal nomor 340 riwayat Ahmad. Jadi adanya An-Nasa'i dan Ahmad. Nah, ketika tidak ada riwayat Bukhari maupun Muslim, biasanya terjadi khilafiyah. Okay. Maka di sini yang menguatkan pendapat-pendapat dari yang sedekap maupun yang lurus, sedangkan ada pendapat dari para ulama yang lain. Ya, bukakan dulu. Yang pertama riwayat An-Nasa'i, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tapi dalil ini menunjukkan dalam penafsiran para ulama, beliau Wa'il bin Huwir, beliau mengatakan beliau melihat Nabi sholat itu keadaannya tangan kanannya di atas tangan kiri pas waktu berdiri. Para ulama berpendapat berdirinya ini ada dua kemungkinan. Berdiri ketika membaca Al-Fatihah atau berdiri setelah ruku. Ya, ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan Muhammadiyah lebih memilih untuk tidak sedekat. Tidak sedekat. Saya ambilkan yang lain. Kalau beliau Imam Ahmad, beliau mengatakan idza rafa'a ra'sahu mir ruku, jika seorang bangkit dari ruku, maka jika ia mau, dia bisa melepaskan tangannya, tidak sedekat. Jika ia mau, ia juga bisa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi Imam Ahmad mboten gawe repot. Nek arep sedekap ya ngono, nek arep ora sedekap ya. Tapi kalau kita di tarjih Muhammadiyah, kita yang tidak, namanya i'tidal itu lurus, lebih kepada lurus. Termasuk dalam tajdid itu diterangkan lurus yo sak balung-balunge diluruske. Tangane balungannya ben lurus. Ngoten niku kan. Tapi yang jelas ini khilafiyah. Khilafiyah mau ambil pendapat yang mana monggo, dua-duanya dalilnya sahih. Tapi dari tarjih milih yang sedekatnya tidak dipakai, lebih pada lurus. Dan ampun panjenengan pados gerakan sing medani, mangke ndak ganggu kekhusyukan sing liyane. Kemudian kita lanjut jamaah rahimakumullah. Saya bacakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa'il bin Huwair, beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika ia masuk ke dalam sholat. Jadi ketika mau masuk sholat,
lalu takbir. Kemudian beliau mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Baru kemudian beliau ruku. Jadi sebelum ruku diangkat dulu. Niki yang menggunakan sebelum ruku ini hanya Imam Syafi'i. Imam Malik, Hanafi, Hambali, tiga-tiganya ketika ruku tidak mengangkat tangan. Dan mengangkat tangannya ini sunnah. Dalilnya dari riwayat Ahmad ini. Allahu Akbar, ruku. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lagi ketika bangkit dari ruku, seraya beliau bertakbir setelah ruku. Kemudian ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jadi berbarengan dengan ketika mengangkat tangan. Jadi imam sami Allahu liman hamidahnya niku bareng dengan mengangkat tangan, tidak bareng dengan mengangkat kepala. Kalau kasih contoh, ngeten iki. Misal ruku sami ketika naik nggih. Sami Allah. Jadi lafal sami Allahnya ketika nopo? Angkat tangan. Pas ngeten mendel mawon. Ngeten mendel baru sami Allah liman hamidah. Nggih, sanes sami Allah liman hamidah. Enten nggih. Ini khusus bagi imam. Dan ternyata ketika diterapkan bagian sami Allahnya ini, insya Allah makmumnya tidak nyelip imam. Kemungkinan makmum nyelip imam itu lebih kecil. Wabil khusus teng sholat taraweh. Nek sholat 5 waktu ya ora patek kerasa. Nek sholat taraweh sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali. Duduk istirahat hilang. Setelah sujud langsung naik. Nek sholat taraweh nggih. Termasuk hal yang seperti ini. Wong imamnya rung rampung gerakannya, jamaah wis ndisi. Luwih parah meneh imamnya le naik belum rampung, le munggahe rung rampung dereng sedekap, makmume wis Al-Fatihah. Nah, maka kemarin kita sudah bahas khusyuk niku minimal selesai gerakan baru membaca doa. Kemudian dalam riwayat Ahmad yang lain di sini disebutkan bahwa thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rusghi was-sa'id. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Nah niki sing muter-muter nika teng mriki kesalahannya. Pernah lihat sing ngeten iki nggih, Pak? Nek teng Mertoyudan niku ada lumayan, Pak, teng Mertoyudan. Nggih, ketika mau ngeten kanan dulu ngeten Allah. Tapi kan dalam dalilnya enggak boleh yang kiri kok di atas. Kanan yang di atas. Makanya orang itu berpendapat sik tengen dhisik ning mergone sik tengen ra oleh nang isor tunggahke meneh. Nek cepet ngeten. Allah. Kita muter-muter, Pak. Tapi enten sing salah kaprah malah le muter ping pindho. Niku enggak tahu niku dalilnya. Bahkan Ustaz Adi Dayat ketika ditanya sumber sing ngeten ini dari mana tidak ketemu. Nek panjenengan sing ngeten iki le sedekap, ada dalilnya. Ngeten iki ada, sing teng isor ada, sing ra sedekap ada, nek sing muter-muter ada. Nah, dalilnya riwayat Ahmad kalau tangan kanannya harus di atas tangan kiri, dan hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud nomor 727. Oke, lanjut. Yakni hadis riwayat Ahmad akan memberikan buat ternyata tentang ketika seseorang bangkit mengangkat kepalanya, hendaknya dia meluruskan tulang punggungnya terlebih dahulu. Fa idza rafa'ta ra'saka fa'aqim sulbaka
hatta tarji'al 'idhamu ilal mafasiliha. Jika engkau bangkit dari ruku, kemudian mengangkat kepalamu, hendaknya engkau meluruskan tulang punggungmu terlebih dahulu sampai tulangnya kembali kepada posisinya semula. Oke. Jadi lek ngadeg benar-benar sudah sempurna. Tidak kemudian buru-buru pengen sujud. Oke. Jadi ya lek ngeten nggih, tulangnya yang belakang niki lurus diusahakan selurus mungkin. Sami Allahu liman hamidah. Nah niki benar-benar berdirinya nggih sempurna. Ampun banter-banter insyaallah. Niki belum berdiri sempurna, belum mandek meneh, wis langsung sujud. Niku ndak sempurna khusyuknya. Secara rukun sholat niku tidak sempurna ketika tulang belakangnya ini belum benar-benar mencapai kelurusan yang semestinya. Lek ngadeg dereng lurus, dereng iktidal, dereng tegak, maka bisa dibilang kekhusyukannya berkurang. Maca Yasin. Kula dados kemutan kan. Pas ngimami salat teng Blondo, salat maghrib, kula lagi ngimami beto Yasin. Diprotes jamaah. Diprotes jamaah. Kula nggih, lah pripun? Ya ora apa-apa to, sah to salate. Nggih sah. Ning lak yo sah to, ya wis to. Kula bare kapok kula. Karena di sana niku sok do maca Yasin ning ra do hafal. Kula ki sok gumun. Mendino maca Yasin kok ternyata enggak hafal. Nek sing Muhammadiyah ya kudu hafal. Muhammadiyah mesok ngelok ketok ning ra hafal ya isin. Nggih. Kemudian kita lanjut kepada ketika mau turun sujud itu tangan dulu atau lututnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau tangan dulu niku dipakai imamnya Imam Malik. Gerakan tangannya sebanyak 2 kali. Set maju set. Sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu lututnya terlebih dahulu. Yang pertama, yang harus kita pahami, kedua cara itu dibolehkan oleh kesepakatan para ulama. Dua-duanya diperbolehkan. Akan tetapi para ulama berselisih kalau tentang pertanyaan mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Kemudian yang kedua, yang paling afdol adalah dilihat dari kondisi orang itu masing-masing. Jadi yang pertama dua-duanya boleh, tetapi para ulama kalau ditanya lebih afdol mana berselisih pendapat. Ada yang berpegang teguh lebih utama yang tangannya dulu. Yang kedua, ya, ada yang berpendapat kalau lebih afdol kakinya terlebih. Maka Muhammadiyah mengambil keputusan yang lebih utama dilihat dari kondisi orangnya masing-masing. Dari tarjih niku sampun digodhog dalil-dalil yang ada. Jadi hadis riwayat Abu Dawud nomor 840, An-Nasai nomor 1082 niki dicari tahu asbabul wurudnya. Nabi itu melaksanakan ini pada usia berapa? Niku wis tarjih Muhammadiyah gaweane goleki ngoten niku. Setelah ketemu ternyata dalil-dalil yang turunnya itu lututnya terlebih dahulu. Itu Nabi melaksanakan ketika usianya kurang dari 60 tahun. Oke. Jadi ketika mau sujud usia Nabi 60 ke bawah itu lututnya dulu. Sedangkan beberapa dalil di antaranya dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis banyak sekali di akhir penghayatan Kanjeng Nabi. Dan Abu Hurairah itu hanya beberapa tahun berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Berarti dalil-dalil yang diriwayatkan Abu Hurairah ini
di akhir-akhir usia nanti. Maka Muhammadiyah mengambil keputusan yang paling afdol dilihat dari kondisi orangnya masing-masing. Oke. Tidak dikatakan tangannya dulu atau lututnya dulu, tetapi kondisi orangnya seperti apa. Di sini saya ambilkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama bayrukul ba'iru." Janganlah salah seorang di antara kamu turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta betina ketika hendak menderu. Dan juga ada tambahan yang lainnya. Hendaknya dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Wal yadh yadaihi qabla rukbatai. Ada juga hadis yang lain, wal yadh rukbataihi qabla yadai. Hendaknya dia lututnya dulu sebelum tangannya. Jadi ada dua versi hadis. Jadi yang pertama lututnya dulu baru tangannya, yang kedua tangannya dulu baru lututnya. Maka di sini keduanya riwayatnya sama-sama sahih. Akan tetapi keduanya disebut oleh para ulama itu idtirab atau saling menggoyahkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Oke. Maka karena inilah para ulama berbeda pendapat lebih afdal yang mana. Yang jelas dalilnya mau lutut dulu, mau tangan dulu, dua-duanya sahih. Ringkasnya, secara ringkas, yakni ketika turun kok lututnya sudah lemah, maka dia boleh tangannya terlebih. Jadi di bagian sujud niki Muhammadiyah tidak lagi melihat dari kekuatan dalil saja. Jadi lendelok orang ning hadisnya sing luwih kuat sing endi. Kebetulan hadisnya sama, Pak. Sama-sama sahih, tetapi keduanya berbeda. Podo-podo li sahih tetapi pendapatnya berbeda. Nek di mana-mana kan sahih sing sahih ini, sing bawahnya sahih nanti beda pendapat. Nek ini enggak. Podo-podo sahih ning kok ya ana sing muni tangane dhisik, ana sikile dhisik. Seperti itu. Oke, maka Muhammadiyah tidak mengambil pendapat tangannya dulu karena Imam Malik ataupun kakinya dulu karena Imam Syafi'i, tetapi karena kekuatan tubuh. Ngoten. Nah, ini rada rumit nih gini jelaskan. Ini intinya ngoten iki. Biar nggak ada beda pendapat, Pak. Karena saya pernah ditanya oleh pemuda Muhammadiyah, Ustaz saat ini nembe ngetren, nek sholat niku tangannya dulu di kalangan pemuda Muhammadiyah. Jadi kan sing tangannya dulu niki dipakai oleh Imam Malik nggih. Imam Malik. Jadi tangannya ngeten satu, terus lutut, terus maju dua. Oke. Niki. Yang tangannya dulu nanti ketika naik juga tangannya dulu. Oke. Tangannya juga ikut nyangga. Jadi ketika sujud Sami'allahu liman. Wah, ini jangan bener-bener nyonggo, ngeten. Enggak cuma formalitas, tetapi lebih kepada fungsi. Terus yang kakinya dulu pripun? Bareng, Pak. Saged bareng. Kakinya nek saged bareng. Nggih. Ning nek panjenengan kok nyun sewu asam urat misal. Nah, boleh salah satunya dulu boleh. Tapi nek ditarsih diusahakan nek bisa napa? Bareng. Jet ngeten. Nggih. Karena nek sing ngeten-ngeten mau niku lek nganu ngeten iki, Pak. Ngeten iki. Estu. Terus termasuk ketika naik ngeten iki mereka yang kanan dulu naik. Niku. Kalau 4 tahun sholat di Masjid Al-Huda Mertoyudan apa? Oh, ini nek sholat modele kok. Tapi nek dicari di kitab tidak ketemu. Oke. Kita lanjut sampai jam berapa nih, Pak?
ini tambah jane ajeng kula tambahi sujud. Mboten cekap nggih kados sini. Nggih mboten napa-napa. Yang terakhir sekilas mawon untuk sujud niku ada 7 anggota tubuh nggih, 7 anggota tubuh. Yang pertama adalah kepala atau wajah. Wajah itu ya termasuk napa? Dahi dan hidung. Niki dianggap satu wajah. Oke. Kemudian 2 3 telapak tangan dua-duanya. 4 5 niki lutut, 6 7 kaki. Oke. Dan posisi kakinya kalau tarjih niku tuh rapat napa renggang, Pak? Sudah kita bahas nek tarjih napa renggang. Sing rapat Imam Hambali. Ini boleh aja. Cuma nek tarjih renggang. Kenapa renggang? Nah, lebih menjaga nopo soft sholat, tetap dalam keadaan rapah. Oke. Jadi nyuwun sewu, kebanyakan Pak sok ngeten iki. Begitu sudah mau sujud, wah dicincing-cincing, terus enten sing ngeten iki soal Pak, ngeten. Nah, sikile dirapat kayak ngeten iki. Otomatis dengan soft yang sebelahnya pripun, Pak? Nah, niku. Niku ada pendapatnya Imam Hambali. Enten dalil nggih. Ming Muhammadiyah kenapa enggak ngambil yang ini ya? Karena berpikiran nah terus ngeten. Lebih utama lagi setelah ngeten iki terus sujud. Termasuk nanti ketika sudah sujud kakinya nggih tasih tetap merenggang. Kakinya tetap renggang. Oke, ketika sujud kakinya tetap renggang. Nah, nanti ketika sudah mau selesai naik menyesuaikan lagi. Nanti tinggal menyesuaikan lagi. Menyesuaikan. Oke. Terus yang ngeten iki asal mboten usah angsal karena ada dalil sing ajeng. Misal kok ajeng sujud ngeten riyin terus ngeten. Nggih, monggo. Nggih niku jamaah rahimakumullah. Sementara niki materi baru sampai mau sujud nggih, insyaallah mau selesai. Nanti tinggal sujud, iftirash dan tahiyat. Nah, yang tahiyat ini nanti sing lama bagian sholawat. Mangke tak gawe ringkes mawon. Sholawat niku jeneng Indonesia pripun, Pak? Bahas sholawat kok macam-macam akeh tenan. Nek Muhammadiyah ki ya sholawat ya Allahumma sholli ala itu wis sholawat. Mboten sasik kula. Nggih monggo barangkali ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Monggo, Pak. Nggih. Nggih. Di lutut. Wah niki atus pertanyaan Mas Fian gitu. Cara ngelingke, wah nek cara ngelingke defaultnya nggih yang mengingatkan kedudukan orangnya lebih tinggi atau mungkin kita minta tolong orang lain dan tidak boleh jadi wah ini yang pertama karena dalam rukun sholat niku ada salah satunya ruku dan tumak nina. Tentu posisi sing digenggam itu betisnya, maka tumak ninahnya jane rada berkurang. Nggih. Napa niku karena hubungannya dengan apa tumak nina. Gerakan niku repote hubungannya kalih rukun sholat. Nggih menika tumak nina. Terus tidak lurus punggungnya. Nah ini nek lenge-lenge yang bersangkutan tipe-tipe
Nggak boleh makan daging kambing ngoten nggih. Karena sok darah tinggi atau mungkin gampang tersinggung. Nah ini repot nih Pak. Nggih. Nek kados kula timune jeglek ya Pak. Ya dilengke warna-warna ya ora iso nesu. Malah kurang. Nah niki susah Pak niki pertanyaannya. Sing default nggih niku wau nih. Saya mengingatkan orang lain yang kira-kira dekat dengan orang tersebut atau kedudukannya lebih tinggi. Nenek panjenengan kula rekomendasi Pak. Panjenengan sudah tahu kemungkinan orangnya itu pripun nggih? Marah nggih, udah marah itu mending cari alternatif selain diingatkan diri sendiri. Makanya nek wis kedadian mau repot tenan niku mangke. Nah itu. Nggih. Oke, tapi perlu apalagi jadi imam Pak. Kadang niku sing penting yang di depan niku mesti ditiru mburine. Nah nek belakangnya sampean kados panjenengan ora masalah. Nek ada anak-anak. Nggih. Anak niku niru cepet Pak. Oh, kalau dadi guru ki ana guru le gerakan salate sembrono ditiru kalih anak Pak. Ngen kula ada guru ngantukan Pak. Salat niku nek tahiyat niku tangane iki ora deleke kempole dhewe. Kempole kancane, Pak. Ngeten iki. Nek ngancem ngen kancane ini mau jan beliau niku ngantukan tenan. Aku enten murid sing niru ya, Pak. Oh, niku nyelelek wae ditiru. Pomone sing ketok apik tenan. Ketoke apik kuwi jebule nek rukuk. Nah, tapi tetap harus diingatkan. Apapun resikonya. Nggih. Anu mawon. Anu mawon. Niku teng masjid tebih mboten. Oh. Nggih kapan-kapan ngundang kula tak ngisi pengajian bagian rukuk. Ning yang bersangkutan hadir. Mboten saya, masa mengenai pengajian ming mergo sak wong nggih. Niki komen ngeten iki jane repot jawabannya repot memang. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain. Iftitah pakai basmalah enggak? Iftitah mboten. Kalau ada aturan yang pakai basmalah itu berarti oh iya, menyelisihi. Salat niku diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Nggih. Jadi nambahi bismillah sebelum iftitah niku menyelisihi, Pak. Menyelisihi. Wong di sini tadi meng robbana lakal hamdu kalih robbana walakal ming huruf wa tok niku nggih. Niku ya digodhog tenan. Ternyata ada dalil pendukung kalau kita menggunakan yang ini dicatat oleh 30 malaikat. Makanya Muhammadiyah pakai yang ada wawunya. Ini perkara sak huruf. Wong meneh kok nambahi bismillah. Dan di dalam sholat tidak boleh kalau panjenengan kok membaca ayat suci Al-Quran kecuali Fatihah dan setelah Fatihah. Oke, tidak boleh. Walaupun jenengan rukuk maca surat napa enggak boleh. Enggak boleh. Pantangan. Ini kadang nyuwun sewu imam, Pak. Imam niku nek pas kayak budrek mungkin nggih. Nah, pas rukuk ngoten niku ada sela-sela waktu rasanya pengen maca surat sing engko pengen tak maca. Niku nek jenengan dadi makmum ya paling enggak pernah ngrasake. Nek imam nggih. Ngoten. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Wonten malih? Nggih. Kalau rakaat ketiga setelah dua kita cuma Al-Fatihah aja ya. Enggak ada tambahan surat. Nggih. Jadi rakaat kedua niku tetap ta'awudz nggih, Pak. Tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Terus rakaat ketiga dan keempat niku hanya membaca Al-Fatihah. Kecuali sholat sunnah, ya sholat sunnah. Dengan sholat tahajud ya setelah Al-Fatihah ada suratnya. Ada suratnya. Kados imam sholat tarawih niku. Nenek sholat wajib enggak ada. Panjenengan jenengan sok males nopo mboten? Ini banyak loh Pak.
hal sederhana kados ngeten iki ternyata banyak orang yang setelah mungkin belum tahu nggih, setelah rakaat kedua, 3 atau 4 niku masih membaca surat lagi. Niku banyak, Pak. Itu banyak. Niku nambahi niku jane. Repot niku. Nggih. Tapi nek ditanya sah napa mboten karena ketidaktahuan nggih, sah. Ning nggih niku wau kurang sempur. Berat wong adus ora patek resik banget. Ngoten, Pak. Wonten malih? Nggih. Nggih. Ketika dari sujud ya, kemarin sudah saya terangkan, tapi baru sekilas saya bukakan dulu. Itu namanya duduk sejenak, niku namanya duduk istirahah. Duduk sejenak sebelum kita naik ke atas. Nah, duduk istirahah ini duduk yang hukumnya adalah sunnah. Yang pertama hukumnya apa? Sunnah. Tidak termasuk rukun sholat. Tapi kalau ditanya apakah kita lebih baik duduk istirahah atau mboten? Kula jawab langkung sae duduk istirahah. Dari 4 imam itu 2 duduk istirahah, 2 tidak. Imam Malik niku setelah sujud langsung naik, Pak. Dus ngoten. Nggih, kados nek salat tarawih niku jamaah biasane sok ora duduk istirahah. Nek salat tarawih lho, Pak. Biasanya kan imam sudah Allahu Akbar, wes jamaah iki wis ora kelingan duduk istirahah, langsung naik. Maka kita jawab ya bagusnya ada duduk istirahahnya, duduk sejenak, nggak pakai lama. Termasuk jadi imam, niku saya biasanya nek membaca Allahu Akbar niku setelah duduk istirahah. Jadi duduk sebentar, baru naik. Ketika naik baru Allah. Ampun imam li Allahu Akbar baru bangkit dari sujud langsung Allahu Akbar. Maka potensi makmum di si imam sangat besar. Betul, Pak? Nggih. Imam kalau melakukan sholat itu prosesnya dengan maksud dia singkatnya itu dengan ya. Saya ambil pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, 3 imam yang lain saya tidak tahu pendapatnya, nanti tak cari. Imam Syafi'i berpendapat. Ketika kita sholat, kita sholat, bagian dahi kita ini sama sekali tidak kena tempat sujud, baik karena rambut maupun karena ibaratnya jenengan betul apa nih, sing ngeten iki napa Pak ini? Surban, kan ada atau Pak sing nggo surban, semacam-macam. Nah, termasuk ibu-ibu. Nek kena sithik niku masih kena lantai walaupun hanya separuh misal. Niku masih sah, masih boleh. Kalau tidak, niki pendapat Imam Syafi'i, Pak. Misal kok surbane niku ganggu, pas sujud niku kok ganggu, maka dianggap dahinya belum menyentuh lantai. Terus pripun? Bagusnya dilepas. Contoh, ketika pakai sorban, nggo sorban, pas sujud kok jebule sorbane ganggu. Deleke mriki pas sujud malah nempel teng lantai, akhirnya le sujud teng napa? Sorban. Padahal sorban itu bagian dari pakaian kita. Sesuatu yang menempel pada diri kita. Ini pendapat Imam Syafi'i loh, Pak. Yang menempel pada diri kita. Kemudian pas kita sujud, kok sesuatu yang menempel itu menghalangi antara dahi kita dengan tempat sujud kita, maka dianggap kita belum melaksanakan sujud karena belum 7 anggota badan. Terus pripun? Nek sorban ini ku teko diuculi, maka sorban itu sudah bagian dari lantai. Ngoten, Pak. Terus pripun pas sujud ngeten kok jebule sorbane misal ngeten nemplek teng bawah, terus kita le sujud mriku sorbane diuculi sisa. Niku nek pendapatnya Imam Syafi'i. Nek 3 imam yang lain saya belum membaca sampai situ.
Saya baru tahu dari Imam Syafi'i. Nah ini penting nih, materi suwun Pak. Ada lagi mungkin? Ini gini ya. Oke. Yang pertama, membaca Sami Allahu liman hamidah niku berlaku bagi imam dan orang yang sholat maka nek makmum asal mboten. Makmum melafalkan yang di bawahnya niku. Ada A B C D. Imam juga membaca setelah itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Imamnya juga membaca Rabbana walakal hamdu. Oke. Nah ini kadang anak-anak ini kosong. Sami Allah liman hamidah. Padahal malah mboten angsal. Ini larangan. Nonton malih? Oke. Yang kedua, kalau Allah itu ini simbolnya itu harus Ngeten. ya. Oh, iya. Menarik nih. Yang pertama. Ini kan namanya sholat sunnah rawatib. Nek sebelum subuh bener 2. Dilalai nyuwun sewu podo jumlah rakaat. Sadurunge zuhur nggih pinten? 4. Dilalai podo. Nek sing maghrib nggih ampun 3. Ngoten. Jadi sing sebelum maghrib. Nek maghrib niku rawatibnya setelah maghrib. Ada dalil riwayat Ahmad yang itu juga ada sahabat yang sholat 2 rakaat tapi bukan sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan Nabi membiarkan. Nanti boleh. Boleh. Jangan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Wong misal kok ndak niatnya sholat sunnah mutlak itu boleh. Tapi nek sing telu niki wong. Nah, perhatian. Ming dilalai nek saderenge subuh loro, saderenge zuhur ya 4. Tapi 4-nya zuhur itu masna. Dua. Mboten kados salat tarawih 4. Niku. Jadi memang nek sing maghrib ampun 3. Nek ajeng salat witir nanti setelah isya karena masuk wis ditutup witir sadurunge maghrib padahal masih ada. Ngoten Pak. Yang kedua, apakah jempolnya apakah jempolnya harus mboten Pak? Jempolnya enggak. Nggih. Jempolnya justru ikut menggenggam tangan. Niki paling gaming ben lurus mawon. Ini lagi, mosok dadak ngelurus kene, dadak ngeten iki lagi. Ngoten nggih Pak. Karena ada jamaah niku sing tangannya sampai detail. Ustaz, apakah tangannya sing jari telunjuk ini harus menghadap ke sana? Enten sing tanglet, apakah telunjuknya ke sana? Nah, terus sak niki jempolnya harus ke sana. Ini sing bener sing penting napa? Sedekap niki. Kok dilalai pas sedekap niku posisinya misal kalau beto jam ngeten iki. Nah niki ganggu sithik ya jarinya jadi rada rono. Nah ming dilalai. Maka wis monggo aja. Enggak ada ketentuan jarinya naik terus sana. Tersuwun. Nonton malih? Nggih. Niki terakhir nggih. Nggih subuh niki mangke. Jadi saya mau minta saya mendengar kata-kata orang yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil. Misalnya pada rakaat ketiga, imam kan sir. makmumnya itu malah bagian dari ayatnya itu. Misalnya ghairil maghdubi itu agak keras. Ini ya betul.
kemudian ketika kajian awal Nggih. atau kajian akhir itu juga bacaannya lebih keras dari imam. Jadi jamaah yang lain itu sampai terdengar. Nah, saya nggak mau matul, saya bersikap, sikap saya itu benar apa salah. Saya lebih memilih kajian, tidak termasuk sopnya itu tidak lurus dan tidak rapat. Sosok-sosoknya yang depan itu belum sudah lebih di paling kanan. Itu aja Ustaz. Padahal ya kalau saya nilai orang itu lebih pintar dari saya begitu guru agama Islam. Nah, dari beberapa masalah tersebut saya pilih diam daripada saya mengingatkan dalam jadi masalah. Jadi sikap saya sudah benar apa belum Ustaz? Yang pertama, karena saya juga guru agama. Saya paham betul Pak, mulai pas kuliah ya Allah, tak kira pas kuliah masuk pendidikan agama Islam gitu. Fakultas agama, wongi soli-soli, lulusan pondok jebule mboten Pak. Mungkin Pak. Kemarin saya nguji ada 23 guru agama mau ngajar di MUI. Tak ken maca tabat siadain mboten apa. Panjenengan hafal berapa juz? Wah, kalau lagi setunggal juz sih mboten enten nih. Terus nopo hafal ya? Terus tak cobi tuh, ida aja mboten apa. Ina atau ina hafal. Kulhu komen 3 kulak. Tabat siada mboten apa. Padahal nak surat nomor 4 sekoburi. Guru PAI wani nggih, oleh kuliah 4 tahun untuk gelar S1. Maka gelar niku tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah belajar. Ngoten nggih. Yang kedua, beliau kerjaannya jadi guru agama, tidak menjanjikan ilmu agamanya lebih banyak daripada yang lain. Mungkin di sekolah kan ada materinya ya, materinya tentang nopo mawon, beliau ahlinya di materi sekolah itu. Tapi ketika hubungannya dengan ilmu agama yang luas beda. Kalau gak ada rincang guru agama ada acara dimintai tolong membaca Quran. Ning maca Quran. Iku malam-malam ke rumah saya ken marahi tilawah. Sewengi kudu dadi. Nah, sing mumet kula to Pak niki. Pokoknya kudu iso. Akhirnya beliau memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah. Mergo pas wisuda nggak bisa baca Quran, aku ya ora iso. Yo isin nek pas wisuda ora iso maca Quran. Guru agama ora iso maca Quran, aku tak mengundurkan diri aja. Membuat surat pernyataan keluar dari sekolah. Estu nih, nah panjang lebar. Ya intinya jangan menilai seorang dari Quran. Yang kedua, apakah orang tersebut bacaannya keras mengganggu? Jelas ganggu. Makanya nek di Muhammadiyah niku contoh ketika sholat Jumat khotib membaca doa Allahumma fir lil muslimin dan seterusnya. Jamaah ngeten mawon. Nanti aminnya di belakang. Amin. Terakhir selesai. Enak banget. Selesai sholat donga dewe-dewe ya. Pernah masih enak sekali. Di Muhammadiyah pol penak. Nah, terus sing ngoten niku pripun? Nah, iki jawabane nek jenengan jenengan mendel sampun lulus napa dereng? Kalau jawab leres, Pak. Karena butuh mengubah masyarakat itu butuh proses. Kados kajian ngeten iki. Nah, toko diundang ke mawon pengajian sinten sing beliau jamaah itu mereka seneng wis kenal undian kan ngisi tentang sholat. Ngoten niku. Lama niku tenggen kula enten Masjid Yusuf Peden. 4 tahun diisi kita suwun Ustadz seneng widodo, Ustadz Eko Andono ngisi. Wah niku dari awal le sholat malah kados ngoten niku. Sakniki bagus, Pak. Wong ibu-ibu niku nek ajeng tandur capilan mboten betah kudung, sakniki kudunge gede-gede Pak ajeng tandur. Berawal dari pengajian. Nggih. Nek niku tahunan. Nek jenengan kayak materi sholat 4 pertemuan besok sholat baik. Bosen model ngeten iki yang dikhawatirkan jamaahnya 30, 20, 10 garik panitiane ning garik Mas Fianto sing rekam. Ini repot lagi. Ampun. Nggih, sampun leres niki. Nggih niku jamaah rahimakumullah. Ini sudah terakhir sampun janji nggih.
Yang ibu-ibu ini kata saya jangan tanglet nggih minjang mawon. Nek mboten-mboten mangke ndak dugi subuh tenan. Sekian yang dapat kami sampaikan, pasti banyak salah dan kurangnya, itu saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kalau ada baik dan benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.